Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 MTS Nurul Falah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga kalian masih semangat dalam menjalankan proses pembelajaran jarak jauh. Dan selamat datang kembali di video pembelajaran bahasa Indonesia, tentunya bersama dengan Ibu Nabilah. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Teks cerita inspiratif, ya, baik itu pengertiannya, ciri-cirinya, lalu juga terdapat jenis-jenis dari cerita inspiratif, sampai kepada struktur dari teks cerita inspiratif. Baik, hari ini kita akan mempelajari unsur-unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerita inspiratif atau inspirasi. Yang pertama, dalam menulis teks cerita inspirasi itu menggunakan diksi. Apa sih diksi? Diksi merupakan pemilihan kata atau pilihan kata. Nah, bagaimana cara memilih kata? Nah, syaratnya di sini. Yang pertama, harus bisa menguasai berbagai kosakata. Kosakata kata. Maksudnya di sini berarti menguasai berbagai kosakata gitu maksudnya ya, bukannya kosakata nih, typo. Syarat yang pertama itu, jadi kalian harus banyak-banyak baca, banyak-banyak dengar hal-hal atau kata-kata yang informatif sehingga kalian bisa lebih luas, lebih banyak lagi pilihan katanya gitu. Terus yang kedua, ketepatan pemilihan kata. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan atau topik yang dibahas apa dalam pemilihan kata. Jadi tidak bisa asal pilih kata saja, tapi harus disesuaikan dengan topik yang dibahas. Itu maksud dari ketepatan pemilihan kata. Lalu yang ketiga, memiliki kemampuan membedakan nuansa suatu kata. Nah, itu tadi ya, tipis-tipis nih bedanya sama yang kedua. Jadi yang ketiga itu membedakan nuansa suatu kata. Jadi bisa menempatkan kata itu untuk menggambarkan teks yang kita buat gitu. Jadi pemilihan katanya, apakah cerita inspiratif ini dibuatnya dengan tujuan mengharukan hati para pembaca atau membuat semangat. Nah, itu kan pilihan katanya berbeda-beda kan. Jadi harus bisa pintar-pintar melihat nuansanya juga seperti itu. Lalu yang keempat, mampu memanfaatkan kata menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Jadi, dalam pemilihan kata di sini, tadi kan syarat dari 1 sampai 3 itu sudah dipenuhi. Jadi tinggal penyusunan kalimatnya, penyusunan katanya yang menjadi sebuah kalimat itu harus bisa menjadi kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Jadi sih yang paling utama itu memang ya poin nomor 1 itu menguasai berbagai kosakata, karena kalau kalian hanya sedikit wawasan kosakatanya, ya gimana kita mau pilih, ya kan? So, banyak baca, banyak dengar informasi-informasi yang bisa menambah wawasan kalian. Salah satunya menonton video pembelajaran bahasa Indonesia ini. Baik, selanjutnya, selain penggunaan diksi, unsur kebahasaan teks cerita inspiratif juga menggunakan kata adjektiva atau kata adjektif atau kata sifat. Nah, kata sifat di sini itu contohnya
seperti cantik, mewah, megah, rupawan, bagus, indah. Nah, seperti itu. Itu kata-kata sifat. Ya, jadi banyak di sini unsur kebahasaan teks cerita inspiratif yang di dalamnya itu menggunakan kata-kata adjektif atau kata sifat. Oke. Nah, yang terakhir penggunaan kalimat aktif transitif gitu. Nih, Ibu ambil contoh kalimat yang di luar dari teks cerita inspiratif ya. Saya menonton video bahasa Indonesia, atau bisa jadi ada yang terinspirasi dari menonton video pembelajaran bahasa Indonesia, jadi lebih semangat belajarnya. Bisa jadi. Jadi di sini contohnya kalimatnya itu kalimat aktif transitif. Saya menonton video bahasa Indonesia. Kenapa Ibu buat kalimat seperti ini di buku kalian? Coba kita sama-sama lihat. Itu ada di buku kalian. Sebentar Ibu cari dulu ya. Ada nih, ciri-ciri kalimat aktif transitif. Nah, yang pertama, objek yang terdapat di dalam kalimat dikenai suatu pekerjaan. Jadi, pengertiannya kalimat aktif transitif itu kalimat yang predikatnya, nih ya, predikatnya harus disandingkan dengan objek. Ciri-ciri yang pertama, objek yang terdapat di dalam kalimat dikenai suatu pekerjaan. Ya kan, objeknya di sini video bahasa Indonesia. Dikenai suatu pekerjaan. Pekerjaannya itu predikat menonton, ya kan? Sini. Seperti itu tuh ciri kalimat aktif transitif yang pertama. Yang kedua, dapat diubah menjadi kalimat pasif. Dapat diubah menjadi kalimat pasif. Ini kan kalimat aktif nih. Saya menonton video bahasa Indonesia. Kalimat pasifnya gimana? Video bahasa Indonesia ditonton saya pintar. Lalu predikatnya merupakan kata kerja transitif yang berimbuhan me atau memper. Nih, predikatnya berimbuhan me atau memper. Nah, di sini Ibu kasih font warna merah. Nih, menonton. Predikatnya di sini kan Ibu buat menonton. Imbuhannya menonton, ya kan? Sudah sesuai ya dengan cirinya. Lalu yang keempat, kalimatnya mempunyai pola dasar SPO. S-nya subjek, nya yaitu saya, P-nya predikat yaitu menonton, O-nya objek dengan video bahasa Indonesia. Jadi kalimatnya di sini, kalimat aktif transitifnya saya menonton video bahasa Indonesia. Jadi dalam membuat kalimat aktif transitif harus memenuhi ciri-ciri yang tadi. Harus terdapat SPO, objeknya dikenai pekerjaan, di dalam predikatnya juga harus berimbuhan me atau memper. Nah, seperti itu. Dan kalimat aktifnya bisa diubah menjadi kalimat pasif. Nah, itu ciri-ciri yang harus dipenuhi dalam membuat kalimat aktif transitif. Oke, dapat dipahami ya dengan baik ya. Nah, sudah itu saja untuk unsur-unsur kebahasaan teks cerita inspiratif. Kalau unsur yang terdapat di dalam teks cerita inspiratif kalian pasti sudah paham ya. Ada unsur intrinsik, ekstrinsik, itu kalian sudah di luar kepala pasti sudah hafal sekali apa saja unsur intrinsik, apa saja unsur ekstrinsik gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada cara menulis cerita inspiratif atau cerita inspirasi. Yang pertama,
Kalian tentukan nih tema dan amanatnya. Temanya apa? Lalu masuk ke dalam, buat kerangka cerita sesuai struktur ya. Kita sudah belajar strukturnya, jadi membuat kerangkanya itu sesuai dengan struktur. Jadi nanti pada pengembangan paragraf nih, buat paragraf awal yang menarik, kalian sudah sesuai dengan struktur, jadi tidak disusun ulang lagi. Lalu gunakan bahasa yang ringan dan mengalir sehingga para pembaca atau para pendengarnya bisa memahaminya secara mudah. Lalu libatkan emosi secukupnya. Untuk apa? Untuk bisa menyampaikan secara tersurat kepada para pendengar atau para pembaca tentang cerita yang kita tuliskan. Jadi sampai gitu perasaannya ya. Terakhir, ending harus istimewa, endingnya harus bisa menggemparkan. Lalu pemilihan judul itu sangat penting ya. Jadi setelah kalian sudah nentuin tema, amanatnya, buat kerangka sesuai struktur, kalian kembangkan paragrafnya. Lalu juga kalian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dilibatkan emosinya di dalam cerita. Lalu juga kalian buat ending yang sangat menarik, yang mengagumkan dan menggemparkan. Lalu terakhir kalian tentukan judulnya. Ingat ya, berbeda tema dengan judul. Oke. Nah, itu saja untuk pembelajaran kelas 9 Bahasa Indonesia hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Dibaca bukunya, jangan lupa. Dibaca bukunya, ditandai bagian-bagian yang penting ya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung via WhatsApp ke Ibu ya. Tapi semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian juga. Oke, Ibu akhiri selalu dalam kondisi yang sehat, tetap di rumah ya, jaga kesehatan terus deh pokoknya, biar bisa menjalankan proses pembelajarannya secara efektif ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.